Di sini bersama Abang Rasya Satriwadana dan Dega dan saya sendiri Bintang Fadlan. Di sana Pak Hajinya. Dia mau ngapain guys? Museum Nala. Karya seni boy. Ada sini wayai anaknya nih. Kita akan bikin video tentang Museum Nala. Stay tune, oke, stay tune. Kita nih sudah di depan Museum Nala. Alhamdulillah Museum Nala alhamdulillah sudah sampai, perjalanan jauh. Kita lihat apa isi Museum Nala. Assalamualaikum. Ada karya-karya yang berjudul, ini temanya berjudul Dar Atama. Oh, di sini ada penghargaan. Ini skelot yang dibawa ke Jepang. Beberapa piagamnya. Ini dia Pak, alat GS kita. Kipas suara Nala. Kipas suara Nala. Lagi. Ini adalah bentuk hal yang membuat jawaban untuk siswa-siswa di dalam Nala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Fiantika dari kelas 12-6. Saya menggunakan media enceng gondok yang sudah dikeringkan seperti ini. Saya menggunakan batik dari Madura. Saya menggunakan perekam benang dan juga lem tembak. Dan ini caranya dianyam, dan ini adalah anyaman kepangan seperti rambut tembak. Lalu filosofi dari karya ini bagi saya adalah, jadi saya ini satu kelompok dengan Nayakan Kewasita. Nayakan Kewasita ini berasal dari Kalimantan dan rumah saya dari Bangalan, Madura. Lalu dia bercerita bahwa tas anyam ini merupakan khas dari Kalimantan. Dan saya berpikir di zaman dahulu ada yang namanya perang sampit, perang antara Madura dan juga Kalimantan. Namun sekarang sudah damai. Dan bagi saya, tas ini merepresentasikan kedamaian antara daerah Kalimantan dan juga Madura, di mana tas anyam ini merupakan asli Kalimantan dan diikat oleh batik Madura, di mana ini merepresentasikan kedamaian antara kedua belah pihak. Seperti itu. Terima kasih. Ada Taruna Akpol dan Taruni Akpol. Nama saya Najwa Arab dan anak saya Saulia Rahma dari kelas 12-6. Adalah karya yang terbuat dari bahan plastik, yaitu sampah plastik botol, dan ini membentuk bunga patra kepala, yaitu bunga yang ini itu menggambarkan bukan hanya kreativitas namun juga kepedulian kita terhadap lingkungan. Dan juga dengan menggunakan bros ini di kebaya, maka kita menggabungkan antara budaya lokal dengan inovasi masa kini. Lalu apa sih filosofinya? Filosofinya adalah barang yang berharga seperti bros ini tidak berasal dari harga yang terduga. Jadi ini hanya terbuat dari barang yang sederhana, yaitu adalah botol plastik bekas, dan secara tidak langsung kami mengajak masyarakat untuk mengolah limbah plastik atau botol plastik sampah untuk menjadi barang berharga. Lalu apa sih filosofinya? Yaitu bunga bakteri Kokomala itu memberikan kesan yang harmonis dan spiritualitas. Dari kami Ada kaca penghujat berisi tutur kata hujatan. Kita masih 17 waktu di mana tanggal-tanggal Jadi di sini lulus 24 guru dan sekali teman saya yang juga di Korea. Jadi di sini kami membuat menyatu judul dari ISD. Kami pilih ini karena Jogja ini kota yang istimewa, banyak tempat seninya, banyak tempat turisnya. Jadi kami menggunakan itu untuk konsep keindahan. Lalu kami juga berbandingkan dengan konsep tempat turis sebagai nilai kegunaan dari sendiri, agar ini tidak hanya dipajang saja, namun digunakan sebagai tempat naruh turis dan lain-lain. Itu aja. Oke, itu dia cerita ketambahan orang di Mahendra Subarjo. Ini jadi. Oke, jadi kita di sini nih dari kelompok Jakarta. Betawi punya. Oke, di sini kita membuat miniatur ondel-ondel khas Betawi Jakarta. Kita
memilih konsep memadukan barang-barang bekas yang kita ketemui di kehidupan kita, botol bekas sebagai curug dan kepala, ini kardus untuk sebagai wadahnya, dan ini adalah kain-kain panel yang kita temukan bekas-bekas dulu guys. Ini kita menggunakan lem untuk perekat, cutter untuk menggunting, dan ada buku solder untuk membolong beberapa bagian. Ini saya akan bercerita sedikit sejarah. Ini berasal dari Jakarta, budaya dari orang Betawi. Dulunya kenapa ada Belanda ini? Nah, dari dulu kan dulu kita pernah di Jakarta. Belanda itu menciptakan dua patung di mana untuk mengusir bala ataupun setan. Dulu itu dari digunakan untuk mengusir setan. Nah, seiring berkembangnya zaman, ondel-ondel ini dianggap sebagai budaya Betawi dan dijadikan ya sebagai hiburan. Dijadikan sebagai hiburan dan mata pencarian untuk warga lokal. Di ondel-ondel ini sudah termasuk ke dunia internasional, sudah termasuk di UNESCO, dan diakui UNESCO bahwa ondel-ondel ini adalah milik Indonesia dan dari dulu adalah milik Indonesia. Betawi punya. Filosofi dari ondel-ondel ini hanya pembuatan dari pastinya untuk menggunakan mendaur ulang barang yang tidak terpakai, contohnya seperti tadi ketika pajangan belakang untuk hanya untuk dimuat semacam. Bisa juga ondel-ondel ini kita kembangkan untuk agar budayanya tidak punah. Karena kita tahu bahwa ondel-ondel sekarang ini sudah jarang ditemui dimanapun kita berada. Mungkin di beberapa wilayah ada, tapi jarang kita temui di dunia kota besar. Sekian sudah dari kelompok kami, kelompok Jakarta punya. Ya, terima kasih. Ini dia seragam kebanggaan kita. Dan sekalian, ini biasa digunakan di hari Senin atau jadi pakai untuk usia acara luar. Jadi ini Ada gelap kulitnya guys. Ada kulitnya. Apa isinya? Sudah kita mengenal seperti itu. Gelap kulit ya? lanjut. Terus lanjut terus. Juara 1 melalui TCC seluruh teman-teman di bawah. Juara tertentu sama sejarah ini adalah tradisi karapan sapi dari Madura, Jawa Timur. Nah, jadi tradisi itu banyak perlombaan cerita perlombaan biasa. Jadi itu hiburan sana ini biasanya dijoki sama bapak-bapak itu hanya untuk melatih kecepatan sapi. Jadi ini diperlombakan kanan kiri itu pasangan semua cewek. Jadi kalau sapi itu lomba sama pasangan lain. Melatih sportivitas dan melatih kelincahan sapi juga. Nah, jadi itu filosofinya sendiri kenapa sapinya ini menggunakan atas lipat. Dikarenakan sapi kan yang diperlukan sangat kuat, gagah dan besar. Meskipun sapi ini lebih besar daripada manusia, tetapi bisa digunakan oleh manusia. Kenapa kami menggunakan lipat? Karena lipat itu bisa dibentuk dan bisa. Itu yang kedua, gerobaknya kenapa kita menggunakan kayu? Karena gerobak yang digunakan tuh sangat kuat. Biasanya tuh maaf ya, sapi itu berat itu sangat kencang. Biasanya tuh ada yang sampai patah gerobaknya. Bisa dilihat. Jadi fun fact ya, kalau jokinya tuh biasanya tuh nyambuknya tuh bukan pakai ini, bukan pakai cambuk biasa. Jadi cambuknya itu di cambukannya itu ada paku. Ya, jadi kayu ditotoli paku-paku dicambuk ke ekornya. Jadi biar nanti sapinya baru cepet ya. Sebelumnya di gerobak tuh biasanya tuh sapi-sapinya dikasih jamu guys, biar kuat. Yang kuat untuk mengangkat orang-orang hebatnya. Biasanya itu yang di aku di sini nih, yang naik itu buat orang dewasa guys, tapi masih anak-anak. Itu saya lupa tuh sebutannya apa tuh. Pokoknya antara TK sama SD. Maksimal SMP. Kalau kalian ke Madura tuh jangan lupa ke bagian Bangkalan, ada timburan sana tuh ada lapangan sapi yang lebarnya tuh 1 hektar. Itu kalau misal ada acara tuh ada yang banyak taruhan guys, taruhan uang banyak tuh bisa dibetorkan semua tuh. Kumpul-kumpul tuh banyak orang jualan, di dalam itu pasir semua. Dan ada biasanya di bawahnya tuh 2 lubang, musuh sama musuh. Terus Sini ada Leak Bali. Ada Reok Ponorogo.
Selamat siang, saya Syafira Putri Nugrahiza Nurataya dari kelas 12. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan terkait konsep dan juga filosofi tentang karya saya, Kota Bulu Kasuari. Jadi untuk konsepnya sendiri, saya menggunakan media busa ati untuk media utamanya. Kemudian saya juga menambahkan bulu kasuari yang didominasi oleh warna hitam dan juga coklat. Kemudian saya juga menambahkan keindahannya menggunakan manik-manik berupa kerang dan juga manik-manik bunga. Kemudian filosofinya, pertama mahkota ini berpusat pada 3 pilar. Yang pertama ada status, dan yang kedua ada spiritualitas, dan yang ketiga ada identitas. Yang pertama letaknya di kepala, menjadikan lambang tahta tertinggi dan juga wibawa. Kemudian yang kedua, status sosial pemakainya. Kota Burung Kasuari dipakai hanya tokoh adat atau orang penting. Sekian dari saya, terima kasih. Basis. Ini adalah masa-masa kenangan kita. Nah, di sini nih adalah semua benda-benda ikon basis kita. Kami dari kelas 12-6. Perkenalkan, nama saya Siska Dulandari, absen 16. Saya Azarina Audrey Zakira, nomor presensi 04. Di sini kami akan menjelaskan filosofi dari bando Bali yang sudah kami buat ini. Pertama, ini bando yang dilapisi dengan kain emas, dan ini ada bunga yang berwarna putih, dan tengah-tengahnya ada manik-manik yang berwarna merah, dan ini juga ada manik-manik di atasnya. Masihkah kau ingat Secara visual, bunga yang ada di sini, tengahnya adalah simbol dari jati diri, yaitu pusat jati diri. Lalu di sini ada disertai dengan bunga dan daun yang ada di kanan kirinya, yaitu yang melambangkan bahwa imbangan dalam bando ini. Lalu di sini juga ada lengkungan dari bandonya tersebut. Ini menjelaskan tentang lengkungan kehidupan yang ada sejak lahir. Sekian penjelasan dari kami akhiri. Dan itu dia ujung dari Museum Nala yang terakhir adalah ini. Kita keluar. Selesai. putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa